Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Monika, BP 16110075 akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen yang bertemakan Measurement Centers, Revenue and Expense Centers. Baiklah, masuk pada slide pertama, yaitu pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Sifat pusat tanggung jawab yaitu guna mewujudkan satu atau lebih maksud atau yang disebut cita-cita perusahaan, atau bisa juga disebut dengan tujuan. Nah, perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita perusahaan tersebut. Lanjut, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab yang telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut telah tercapai atau tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai. Nah, produk-produk yang dihasilkan pusat tanggung jawab bisa saja diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input, atau bisa langsung diserahkan diserahkan ke pasar sebagai output secara keseluruhan, di mana pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari proses penyediaan output. Baik, selanjutnya hubungan input-output. Nah, pada banyak situasi tidak terkait secara langsung. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara output dan input. Di sebuah tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi, akan tetapi dalam sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Fokus pengendaliannya ada 3, yaitu yang pertama waktu yang diperlukan, yang kedua kuantitas yang diinginkan sesuai spesifikasi dan standar kualitas, serta yang ketiga input minimum. Pengukuran input-output. Mengukur input dan output lebih mudah untuk mengukur biaya inputnya daripada menghitung nilai output. Contoh, pendapatan per tahun barangkali merupakan alat ukur penting atas output suatu organisasi yang berkonsentrasi pada laba. Akan tetapi, angka itu tidak menyatakan seluruh kinerja organisasi selama tahun tersebut, sedangkan input seperti pelatihan sumber daya manusia, periklanan, dan promosi juga belum tentu mempengaruhi output di tahun yang bersangkutan. Kita lanjut, efisiensi keefektifan. Kriteria yang pertama ada kriteria meliputi pusat pertanggungjawaban, efisiensi, dan keefektifan. Nah, lanjut yang kedua, efisiensi. Efisiensi yang terdiri dari rasio dibanding output atau jumlah output per unit dari input. Lanjut, actual cost versus standard cost. Nah, yang ketiga, keefektifan. Hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan sasarannya. Itu tuh sulit diukur dan non kuantitatif. Selanjutnya yang keempat, pusat pertanggungjawaban efisien dan efektif jika melakukan sesuatu dengan tepat. Kemudian revenue center.
tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Karena output diukur dalam satuan moneter, tidak ada usaha formal yang dibuat untuk mengaitkan antara input dengan output. Pusat pendapatan pun merupakan unit pemasaran atau penjualan, tetapi tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. Setelah revenue center, ada expense center, pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam satuan moneter, tetapi output tidak diukur dalam satuan moneter. Nah, ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Dua jenis umum dari pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya yang secara tepat dan memadai dapat diestimasi dengan keadaan yang wajar. Slide selanjutnya yaitu karakteristik pengendalian umum, atau disebut ciri pengendalian umum. Penyusunan anggaran. Yang pertama, membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Nah, yang kedua ada variabilitas, variasi biaya. Tidak seperti dalam pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume. Jangka pendek, biaya dalam pusat beban cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Yang ketiga ada jenis pengendalian keuangan. Jenis pengendalian keuangan tujuannya untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat. Yang keempat ada pengukuran kinerja. Pekerjaan utama seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal ini, maka dianggap memuaskan. Pusat administratif dan pendukung, unit yang menyediakan jasa kepada pusat pertanggungjawaban lainnya. Nah, di sini terdapat dua permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, permasalahannya yaitu kesulitan dalam pengukuran output. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangannya. Yang kedua, yaitu permasalahannya tidak adanya keselarasan tujuan atau tidak ada keselarasan cita-cita. Umumnya para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keuangan fungsional. Sekilas memang tampak sejenis dengan cita-cita perusahaan atau tujuan perusahaan, namun pada kenyataan hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seorang mendefinisikan keunggulan. Penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Nah, ada dua nih permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahannya itu kesulitan dalam menggabungkan hasil yang diperoleh dengan input. Yang kedua, tidak adanya keselarasan tujuan atau cita-cita. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan.
Nah, pada slide ini ada 2 ciri penelitian dasar. Yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Dan yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama. Waktu yang lama antara dimulai penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Marketing Center. Pada slide ini dibedakan menjadi 2 aktivitas marketing center. Yang pertama, aktivitas logistik, memindahkan barang dari perusahaan ke customer. Nah, aktivitas logistik mengumpulkan piutang yang jatuh tempo daripada pelanggan. Aktivitas ini meliputi transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dan penagihan piutang. Kemudian marketing center yang kedua ada aktivitas pemasaran. Aktivitas memenuhi pesanan orderan. Memenuhi pesanan orderan pasar, aktivitasnya ada uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, pengawasan terhadap tenaga kerja, periklanan, serta promosi, yang semuanya menimbulkan karakteristik permasalahan pengendalian manajemen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.